Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel YouTube aku. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai media pembelajaran dan pastinya aku tidak sendirian di sini karena aku akan menghadirkan seorang bintang tamu yang sangat berpengalaman di dunia media pembelajaran. Siapakah beliau? Beliau bernama lengkap Zahid Zulfat At-Thoriq. Nah, beliau ini saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Nah, prestasinya tidak diragukan lagi karena beliau ini banyak sekali memiliki prestasi di bidang media pembelajaran, bahkan beberapa kali telah menulis jurnal tentang media pembelajaran dan juga sempat menjadi pemateri di beberapa seminar tentang media pembelajaran. Masya Allah, bukan? Dan kali ini kita akan membahas seputar media pembelajaran, terutama tentang yang digunakan ketika pembelajaran online saat pandemi ini. So, bagaimana selengkapnya? Kita akan bahas. Dan tunggu sebentar ya, aku mau invite dulu Dek Zahid agar segera bergabung di Zoom meeting ini. Assalamualaikum Dek Zahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Dek Zahid gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya beginilah kondisi pandemi. Oh ya, Dek Zahid sekarang apa nih rutinitasnya? Apa ya? Kalau rutinitas kalau dulu pas pandemi kemarin kami gitu ya. Alhamdulillah dalam arti kami mengembangkan suatu ya istilahnya untuk menatar guru-guru gitu ya. Fasilitator ya, tapi istilahnya itu setelah waktu kami KPL, tapi setelah itu ya saya sendiri sudah tidak lagi aktif seperti itu. Jadi ya pandemi ini waktu itu kami sebagai teknolog pembelajaran jadi membantu para guru-guru di tempat kami magang untuk bisa aktif ya dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran, media pembelajaran dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Pelatihan gitu mungkin ya, Dek ya? Ya, pelatihan, pendampingan, dan sebagainya gitu ya. Hanya buat artikel-artikel juga. Tadi kan Dek Zahid bilang kalau sebelumnya kan melakukan aktivitas seperti memberikan pelatihan dan edukasi gitu ya kepada guru-guru seputar media pembelajaran. Nah, mungkin di antara teman-teman nih masih belum ngerti nih media pembelajaran itu apa sih? Mungkin Dek Zahid bisa jelasin sekilas tentang media pembelajaran itu sebenarnya gimana? Berbicara media itu tidak lepas dari sejarah daripada teknologi pendidikan sendiri sebenarnya. Oke. Jadi dulu itu kalau dalam perkembangan media dalam arti teknologi pendidikan itu dulu masih dalam konteksnya bagaimana cara mengajar atau bahasanya peragaan dulu namanya. Jadi sekitar abad ke-15 atau 14 gitu ya. Itu istilahnya masih namanya peragaan ajaran. Nah, masih peragaan ajaran. Jadi beberapa media juga masih ada. Papan tulis belum ada waktu itu, Masian. Jadi jadi kalau berbicara media itu bagaimana tentang kalau konsensusnya teknologi pendidikan itu terkait dengan sejarah sebenarnya. Kemudian lahir namanya pembelajaran audiovisual, lalu lahir lagi namanya teknologi kinerja, lalu yang akhirnya teknologi pendidikan. Nah, media di sini adalah bagian integral dari teknologi pendidikan salah satunya. Nah, teknologi dalam arti media itu apa? Kita ambil saja lah, kalau bisa bahasa teoritik nanti susah nanti ya. Jadi kita ambil saja dari bahasa yang sederhana saja ya. Media itu adalah bahasa yang paling kita pahami ya. Mungkin jenengan juga pahami ya sebagai guru ya. Itu adalah perantara gitu ya. Pasti itu yang pasti adalah perantara gitu ya. Tetapi tapi kalau dalam konsensusnya luasnya bagaimana? Media itu bisa adalah media komunikasi, media
apalagi media berita gitu ya dan sebagainya ya. Tapi dalam konsensusnya pembelajaran apa? Media adalah perantara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan informasi kepada pembelajar atau siswa gitu ya dalam hal ini. Nah, di sini kadang masyarakat itu uh, kurang dalam arti ya, saya pernah mendapati suatu kasus di mana masyarakat itu tidak ngerti antara perbedaan media dengan sumber belajar. Sumber adalah kenapa? Gimana bedanya tuh? Sumber belajar itu sebenarnya sendiri adalah ibaratnya seperti ini, apapun yang sampean dapatkan, informasi yang kita dapatkan itu dinamakan sumber belajar. Jadi tidak semua dalam arti media itu bisa dijadikan sumber belajar. Sumber belajar itu klasifikasinya ada 6. Pesan, bahan, orang, alat, latar, satunya saya lupa. Nah, itu apa? Kan tidak mungkin juga kalau orang itu adalah media ya. Jadi media itu apa dalam arti semua media belum bisa dijadikan sebagai sumber belajar, tapi semua sumber belajar itu kadang bisa kebalik, maaf. Semua sumber belajar belum tentu bisa dijadikan sebagai media, tapi media bisa digunakan dalam artian begitu ya. Bisa dipahami ya sampai segini ya. Jadi kadang-kadang kita membedakannya keliru sedikit ya. Jadi media itu sebenarnya kata kuncinya adalah perantara sebenarnya, medium kata bahasanya ya. Begitu. Mungkin bisa membantu. Jadi singkatnya gitu ya teman-teman, singkatnya media pembelajaran itu adalah sebuah alat yang menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Mungkin itu ya Dek simpelnya. Oh iya Dek Zahid, Mbak kan tahu nih selama ini kan yang Mbak tahu Dek Zahid ini memiliki banyak sekali prestasi terutama di seputar media pembelajaran. Nah Mbak kepo nih sebenarnya apa aja sih media pembelajaran yang pernah Dek Zahid buat? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman, siapa tahu jadi inspiratif pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Terkait dengan media ya, kalau kita membahasakan kembali media itu perantara ya. Apapun itu bisa kita gunakan sebagai media. Selama ini terkadang kita hanya terpaku pada perkembangan ya ini yang mungkin saya temukan di lomba juga ya. Perkembangan yang mungkin seakan-akan itu seolah-olah itu adalah hal yang bersifat bagus, itu teknologinya bagus gitu ya. Kayak augmented reality misalnya, atau virtual reality itu misalnya, atau apa lagi. Macam-macam. Saya waktu itu masih ingat itu ya, saya mengembangkan namanya e-learning ya waktu itu, e-learning untuk basisnya MOOC. Jadi kita pakai MOOC dalam sistemnya, Massive Open Online Course, berbeda dengan Learning Management System. Nah, di sini karena kita mengembangkannya MOOC, nah para juri bilang pernah ini kejadian. Jadi para juri bilang ini kapan akan diimplementasikan? Kira-kira apakah benar akan bisa semasif yang akan dilakukan pembelajarannya gitu? Ya waktu itu kita nggak bisa bilang, kami tidak bisa membuktikan waktu itu. Dan ternyata 2020 pandemi datang, semua sudah menggunakan. Iya benar. Jadi itu benar-benar luar biasa ya. Dan apa ya? Ya kita kalah, tapi alhamdulillah dari kejadian seperti ini basis daripada baik itu LMS, MOOC itu sudah mulai banyak yang berkembang. Nah, salah satu yang pernah saya kembangkan salah satunya adalah MOOC itu tadi. MOOC itu jarang, mohon maaf ya, bukan bermaksud aneh ya, jarang digunakan oleh teman-teman UM sendiri, dari angkatan atas saya sampai angkatan bawah saya sendiri masih jarang menggunakan, baru kami waktu itu. Jadi MOOC sendiri itu memang tapi memang kelihatannya saat itu memang masih ya bayangan-bayangan gitu ya. Ya begitu. Jadi saya waktu itu melombakan salah satunya MOOC, kemudian ada juga AR, dan juga beberapa juga tentang game pembelajaran begitu ya, game pembelajaran mengenal matematika berbasis bahasa gitu ya. Jadi yang AR itu Dek pernah buat tentang materi apa itu? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman nih. Waduh. Saya riak ini akhirnya ini. Ini kan bagi ilmu. Enggak apa-apa.
Waktu augmented reality kemarin saya pernah apa ya, bukan sombong gitu ya, tapi intinya saya pernah lolos ke PMW gitu ya. Kemudian apa namanya, saya membawa tematik berbasis apa ya, media pelajaran permainan gitu ya, untuk mata pelajaran tematik gitu ya, udah SD. SD. Lalu ya sekolah dasar. Lalu apa bahasanya ini, kemudian ke berikutnya saya kebetulan juga pernah mengembangkan, mungkin Mbak Nafis, Mbak Iis tahu ya, tentang ini etik, namanya etnomatematik game. Nah, mungkin tahu ini. Itu saya dulu juga salah satu pelopor ya, ide ya, yang mengembangkan itu ya. Lalu itu alhamdulillah sampai Jakarta waktu itu. Lalu pernah juga saya mengembangkan hologram itu ya. Hologram alhamdulillah sampai Medan, tapi nggak menang gitu ya. Lalu ya sebagainya ya. Ya, alhamdulillah, Dek. Yang hologram itu buat apa itu, Dek? Bahas apa pas itu? Waktu itu hologram saya pakai punya kakak tingkat saya. Jadi istilahnya buat media permainan, saya apa istilahnya bisa dimasukkan dalam AR lalu dihologramkan begitu. Bahkan juga pernah kemarin itu pernah juga saya modifikasi hologram seperti itu, tapi saya modifikasi dalam bentuk untuk anak tunagrahita. Nah, itu pernah juga, dan itu alhamdulillah lolos didanai kemarin, tapi gak lolos timnas. Tapi nggak apa-apa sih. Itu. Banyak ya, Dek, yang pernah dibuat ya, Masya Allah. Ya kebetulan aja kalau saya sih. Tadi Dek, sedikit kan Dek Zahid menyinggung soal yang dulu pernah buat media pembelajaran, tapi kan masih bingung nih implementasinya gimana. Tapi ternyata di tahun 2020, karena kita kena juga imbas dari COVID-19, kan nyatanya semua pembelajaran kan secara online. Nah, mungkin Dek Zahid bisa nih sharing ke kita gimana sih dalam pandangan Dek Zahid perkembangan media pembelajaran di era pandemi saat ini? Oke. Kalau bicara perkembangan, saya mungkin akan bicara sejarah dulu ya. Ini kebetulan teori apa ya, pakarnya ini adalah yang almarhum eyang saya, Haji Ibrahim. Jadi beliau yang waktu itu apa ya bahasanya itu juga salah satu memperkenalkan ya saat itu. Beliau waktu itu lulusan dari Amerika gitu ya. Nah, itu pulang-pulang waktu itu masih menggunakan namanya OHP. Tahu OHP? Enggak, apa itu? OHP. Overhead projector ya, kalau misalnya singkatannya begitu. Jadi modelnya seperti PowerPoint, tapi kita menggunakan kertas. Saya akan contohkan ya, seperti ini. Ya, saya punya, jadi ini sudah nggak dijual sih, tapi karena saya punya eyang ya, jadi saya pinjam, saya minta waktu itu. Nah, itu jadi Mika ya? Bukan Mika sih, tapi ini ketebalannya berbeda gitu loh. Nah, ini nanti ditulis, modelnya ini ditulis dengan spidol atau apa gitu. Kemudian nanti ditaruh di apa ya, di bawahnya OHP itu kan ada semacam sinar gitu ya. Nah, sinar nanti langsung terpancar di papan. Nah, itu media seperti itu dulu. Jadi apa ya, tulisan kita bisa dilihat di papan dengan menggunakan ini kerjanya seperti proyektor berarti deh ya. Ya, tapi manual, cara kerja tidak digital saat itu. Masih, jadi waktu itu masih seperti itu OHP. Jadi masih masif yang namanya online. Mungkin sekarang beberapa daerah mungkin juga masih, saya taruh itu dulu ya. Iya. Mungkin beberapa daerah sekarang apa ya bahasanya itu mungkin juga sudah apa ya, dalam arti masih ada yang menggunakan OHP seperti itu juga masih ada. Itu media zaman dulu ya. Kemudian lebih dulu lagi ada namanya, kalau mungkin mengenal batu sabak. Yang gimana itu? Ya, batu sabak itu dulu kalau orang dulu kalau belajar itu ini cerita ya dari ya kenapa? Nulis di batu. Ya, nulis di batu, diingat semua, hapus gitu terus. Jadi diingat semua. Jadi apa ya? Kita bersyukurlah. Kita lahir di zaman yang semua itu serba mudah gitu ya. Sebenarnya berbicara mengenai perkembangan media sendiri, kemudian lahir 90-an, itu mulai lahir namanya, kalau di Indonesia itu ada namanya internet gitu ya. Tapi sebenarnya internet itu sejak tahun 1960-an sebenarnya. Tapi masih dalam bentuk prototip ya, 1960-an. 1990 itu mulai masuk di Indonesia. Nah, inilah kenapa waktu itu teknologi pembelajaran mulai memikirkan tentang pembelajaran daring saat itu, 1990. Jadi pembelajaran daring itu
eh, sudah dipikirkan sejak lama sebenarnya oleh para kami ya, kalangan kami ya, teknolog pembelajaran. Pembelajaran terbuka jarak jauh itu sudah lebih lama lagi. Pembelajaran terbuka itu sejak abad 15 itu. Kalau jenengan tahu pesantren, pesantren itu sebenarnya mereka menerapkan sistem pembelajaran terbuka dengan konsep alam. Bahkan mungkin apa ya, pembelajaran jarak jauh itu sudah ada 1960-an itu, 1970-an. Mungkin pernah dengar radio pendidikan. Nah, itu radio pendidikan itu basisnya pembelajaran jarak jauh sebenarnya. Nah, setelah perkembangan apa ya, waktu itu masih awal-awal internet dan sebagainya, perkembangan mulai semakin pesat. Namanya sosial media, Facebook waktu itu awalnya. Kemudian blog, teknologi blogging ya. Blogging gitu ya. Dan juga kalau kemudian di era 2010 ke atas ini mulai berkembang makin pesat, semakin apa ya, kalau saya membahasakannya semakin gila gitu. Semakin banyak sistem-sistem yang bisa kita pelajari. Ada MCSCL, nah, itu model pembelajaran dalam arti yang dalam arti terbarukan. Ada juga seamless, ya, konsep belajar seamless dan sebagainya. Dan itu semua, rangkaian ini semua sebenarnya sudah dipikirkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ingat, dengan konsepsi daripada Ki Hajar Dewantara itu adalah sekolah tanpa dinding. Nah, cuma bedanya kalau sekarang paradigmanya sekolah dengan dinding gitu ya. Kenapa? Karena dinding itu ibaratnya kita apa ya? Kan anak itu kan belajar sesuai dengan apa yang dia suka, dalam arti dia bisa belajar dengan lingkungan sekitar dan sebagainya, tapi itu terhalang oleh dinding. Itu kan yang terjadi sekarang kan. Jadi dinding itu seolah-olah menutupi. Nah, waktu itu 1922 Taman Siswa dibentuk. Nah, itu pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini mengemukakan persepsi bahwa sekolah itu seharusnya tanpa dinding. Dalam arti anak itu biar keluar, biar coba lihat eksplorasi keluar. Mungkin kalau sekarang mungkin mirip-mirip sekolah alam gitu ya. Jadi mungkin jenengan bisa lihat sekolah zaman dulu itu seperti apa, dalam arti di taman siswa gitu. Mungkin lihat bagaimana dia menari dan sebagainya. Itu zaman dulu mengenal pohon dan sebagainya, menggambar pohon. Itu benar-benar apa ya, benar-benar naturalistik kalau menurut saya. Nah, itu sebenarnya itu semua sudah dipikirkan. Dan sekarang terjadilah pembelajaran daring 2020 awal Maret ya. Pertengahan Maret ya. Pertengahan Maret itu semua mulai belajar dari rumah. Semua bisa belajar dari rumah. Kita sendiri juga bisa belajar dari rumah. Dan itu apa ya bahasanya, semua mulai menggunakan berbagai macam, dan itu online learning sendiri sebenarnya memang fungsinya seperti itu, meruntuhkan dinding keterbatasan. Jadi orang bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Itu sebenarnya fungsi kenapa online learning diciptakan itu sebenarnya. Oke, mungkin bisa membantu ya. Mungkin dalam arti media pembelajaran sekarang ini lebih besar lagi, lebih ya bahasanya lebih gila gitu ya. Pandemi gitu deh ya. Iya. Iya, Dek. Bicara mengenai gini ya, pembelajaran di pandemi, kan pembelajaran kan secara online. Nah, dari Dek Zaid sendiri mungkin ada nggak sih media apa aja nih yang efektif digunakan untuk pembelajaran online di saat pandemi? Kan ada banyak tuh. Nah, mungkin yang menurut Dek Zaid yang beberapa yang paling dirasa yang paling efektif. Ada nggak? Banyak. Saya kira banyak. Kalau saya sebutkan semua di sini nggak cukup waktunya nanti. Nah, saya boleh share screen. Boleh. Amit ya, saya. Hostnya disablet ya. Gimana? Bisa? Nggak bisa ya? Coba. Oke, bisa. Oke, saya share ya. Oke, sudah kelihatan layar saya? Sebentar, belum. Udah? Ya, udah. Udah ya? Oke. Ya. Saya akan coba di sini untuk teman-teman yang mungkin siswa gitu ya, pembelajar gitu ya. Teman-teman coba sekali-sekali kalau saya ingin misalnya belajar tentang teknikal gitu ya, atau tentang apa gitu misalnya. Kita bisa belajar ke luar negeri, teman-teman.
Saya akan coba untuk belajar ke luar negeri. Saya akan mencoba membuka ini EDX. Di sini saya biasanya belajar, kita bisa belajar di MIT, Harvard, Berkeley, University Texas, Boston, Maryland dan sebagainya. Terus kemudian di sini ada juga beberapa Australia, Curtin, Belanda. Ini tidak tahu di mana. Hong Kong. Ini kayaknya Spanyol ini. Nah, itu kita bisa, misalnya kita ambil saja kelas tentang, kalau saya, misalnya saya ini matematika gitu ya, mathematics ya. Ini bener nggak tulisannya? Yes. Kita coba ya. Nah, ya ini. Coba kita lihat all course programnya. Nah, mulai muncul. Nah, ini ada tentang Matrix, Quantum Technology, Computing, Level Mathematics for Year 12, Course 1, Algebraic Method. Nah, kayak gini kita bisa belajar. Misal saya ambil salah satu aja, level matematik ini misalnya. Nah, ini dimulai tanggal 27 April kemarin kayaknya. Ya, 28 hari ini berarti. Kita klik enroll now. Nah, saya akan coba menggunakan apa ya, guys, karena saya sudah login ya. Jadi mungkin sebenarnya mungkin bisa buat akun dulu ya. Saya coba sign in. Nah, sudah masuk. Nah, ini bisa teman-teman kalau pengen mendapat sertifikat dari mereka, teman-teman ini klik yang ini. Jadi perlu membayar 49 US dollar. Tapi kalau bisa teman-teman ingin yang gratis, bisa. Ikut kelas dengan gratis. Nah, audit this course. Oke. Dan inilah dia. Nah, kita sudah masuk di kelasnya mereka. Kita mau masuk di mana, materinya apa, misalnya tentang welcome level matematik, in this case, kita bisa memilih mau materi yang apa. Nah, misalnya saya mengambil materi yang ini aja dulu lah, welcome dulu aja lah. Ya. Tapi ini saya setelah saya live dari sini, nanti saya akan keluar dari sini ya. Karena saya agak pusing kalau matematika. Nah, di sini ada videonya, teman-teman. Mungkin. Oke, jadi apa ya? Kalau gini ada bisa nggak kayak ditranslate gitu? Misalkan kan gini masih kurang nih kemampuan bahasa Inggrisnya. Gimana dong mau belajar di sana? Sebenarnya kalau saya sebenarnya saya kalau ini kan saya pakai Mozilla. Ya. Sebenarnya kalau saya akan rekomendasikan pakai Google Chrome kalau itu. Bedanya apa? Pakai Google Chrome. Saya akan coba untuk saya akan coba untuk pakai misalnya ini ya, EDX tadi ya. Iya. Misalnya ini aja wis. Bisa kita buka yang ini aja dulu. Misalnya ini tampilan webnya ya. Misalnya ini untuk pembelajarannya ya. Kita klik kanan, lalu translate to Indonesia. Oke, selesai. Selesai. Pengantar ke laut. Jadi teman-teman bisa coba seperti itu ya. Jadi nanti untuk bagi yang ingin belajar di luar negeri tidak perlu sulit-sulit, nanti kemampuan bahasa saya kurang dan sebagainya. Ya, bisa, ya. Sementara kita bisa pakai seperti ini. Ya, oke. Oke, maaf tadi. Nah, ini kita bisa cek videonya apa. Nah, nggak dengar ya suaranya ya? Iya, nggak dengar. Oh ya sudah. Oke. Nah, ini ada kata-katanya di sini. Jangan lupa nama webnya, teman-teman. Dilihat. Nah. Oh kan? Ini di London ini. Keren. Oke. Saya lanjut aja ya. Lalu ada juga selain EDX, ini ada juga kalau untuk Indonesia, saya biasanya pakai ini, Indonesia X. Nah ini kita bisa pakai ini juga untuk belajar ya teman-teman.
Ini kita bisa belajar tentang apa? Manajemen keuangan, perbankan, keuangan syariah, ada macam-macam, ada kategori. Kategorinya mau bisnis, komunikasi, ilmu komputer, ekonomi, energi, mesin, lingkungan, kesehatan, sosial, law, hukum, social science, ilmu pengetahuan sosial dan sebagainya. Macam-macam. Jadi teman-teman bisa, misalnya saya ambil yang ini ya. Nah, nanti klik ikuti kursus, tapi saya belum punya akun ya kalau yang ini ya. Tapi jadi saya nggak bisa mempraktek. Tapi intinya teman-teman coba ikuti kursus. Nah, nanti akan muncul seperti tadi, ada videonya juga. Misalnya kayak gini. Nah, ini contohnya ya, salah satu contoh. ya contoh. Kalau yang di sini itu ada pelajaran kelas berapa aja, Dek? Atau materi perkuliahan aja? Oke. Saya stop ya. Hmm. Oke, itu teman-teman. Jadi ini yang membedakan MOOC sama LMS. Ini yang membedakan. Kalau MOOC itu semua bisa akses. Semua orang bisa akses. Jadi tidak ada namanya istilah belajar dengan jenjang, itu tidak ada istilah di MOOC itu. Gitu. Semua free, gratis, dalam arti bisa akses semua. Beda sama kalau learning management system mungkin si Pejar, atau kalau kita bahasa merek ya, Spejar, kalau di UM atau di UPI namanya Spada. Nah itu semua ada ketentuannya, pasti ada ketentuannya. Misalnya Mbak Iis mau belajar di UPI dengan Spada, otomatis Mbak Iis harus jadi mahasiswa UPI dulu. Beda sama MOOC. Kalau MOOC itu seperti tadi EDX, sampai bisa masuk juga ke sana. Jadi kelasnya sampai puluhan ribu orang dalam satu forum. Jadi kita bisa berinteraksi dengan dunia luar. Oke, seperti itu Mbak Iis. Kalau ini deh, kalau seperti media yang guru gunakan gitu deh, itu kan mungkin yang tadi itu bisa sebagai tambah-tambahan belajar nih, biar kita nih sebagai misalkan siswa biar tahu nih pembelajaran di luar tuh seperti apa, kan bisa belajar dari sana. Nah, kalau yang untuk sebagai guru yang digunakan di kelas, menurut Desa itu apa sih media yang efektif digunakan? Oh, banyak, Mbak. Banyak sekali. Ya. Kalau saya sebutkan di sini kasihan nanti. Nanti kasihan nanti. Tapi saya akan sebutkan beberapa saja ya. Saya pernah mendapati satu kasus gitu ya. Satu kasus. Jadi gurunya ini mengatakan seperti ini. Mas, saya ini bukan dari kalangan TI, Mas. Saya bukan dari kalangan yang bisa komputer, yang bisa ini. Saya hanya bisa menggunakan, kalau bahasa merek itu Word gitu ya. Jadi saya hanya bisa menggunakan Word begitu. Saya hanya bisa ini. Apakah saya bisa, Mas, untuk membuat misalnya website begitu ya? Misalnya website yang sekiranya saya itu bisa mengembangkan kemampuan diri saya, Mas, gitu. Jadi ada satu kasus seperti itu. Maka saya bilang dalam hati saya, oh ini Pak, saya coba akan menggunakan misalnya Google Doc, Pak. Coba kita cari di Google Doc. Oke, setelah itu kita buka di Google Doc-nya, kita klik ini ya, sign in. Lalu kita ambil template, salah satu template saja. Nah, kita di sini banyak template-nya. Nah, misalnya kita ambil yang ini aja ya. Ini kita pakai Google Doc. Nah, kita bisa ambil ini sebentar, masih nunggu ya. Kita bisa edit ya. Di sini kita edit dulu. Misalnya saya mengedit tentang tab 2017 ini. Misalnya. Nah, ini misalnya judulnya tentang media pembelajaran. Oke. Nah, ini misalnya ini sudah diisi semua ya. Misalnya ini sudah diisi semua lah. Katakanlah ini semua sudah diisi ya. Oke. Kita klik ini file, lalu klik publikasikan di web, Pak. Itu sudah bisa membuat website, Pak. Jadi kita tidak perlu pikir sulit atau enggaknya. Kita
hanya sekedar gampang sebenarnya. Coba kita klik ini ya, yakin kita oke. Lalu kita Ctrl C gitu ya, apa atau bahasanya kita copy gitu ya. Lalu kita buat tab baru, saya itu kita ambil Ctrl V gitu ya. Oke, klik enter. Nah, selesai, sudah Anda sudah bisa membuat website ya dengan. Jadi itu paling gampang, teman-teman. Jadi ini bukan perkara masalah sulit atau enggak, tapi sebenarnya mau apa tidak. Semuanya ya linknya. Lalu kalau misalnya saya ingin lagi Pak, tapi saya mau ada video juga Pak. Ini gimana Pak caranya Pak? Nah, saya akan mencoba ini. Mbak Is tahu Wix? Apa itu? Belum tahu deh. Wix.com enggak tahu? Enggak, belum tahu. Gimana tuh? Oke. Ini pakai Wix ini, tapi agak berat sih kalau Wix ini. Saya akan coba contohkan yang agak berat dulu. Kita misalnya punya namanya ini platform ya, Wix.com. Kita klik ini. Nah, sudah masuk. Nah, kita bisa klik ini. Saya akan coba sign in dulu ya. Saya soalnya sudah lama enggak pun buka website ini soalnya. Oke, saya akan coba continue. Yang penting adalah jaringan internetnya lancar, semua bisa jalan gitu kalau saya. Nanti kita tunggu. Oke, semua kalau sudah masuk. Oke, saya akan mencoba untuk membuat website begitu ya. Create new site gitu ya. Nanti kita klik ini. Ini untuk guru-guru bisa kembangkan ini untuk pembelajaran ini. Semua bawa apa ya bahasanya, kalau kita mau kreatif insya Allah semua itu bisa. Itu aja. Jadi kita misalnya mau tentang apa? Ada bisnis, online store, beauty, ini kecantikan ya, portofolio, event. Kalau misalnya kita tentang ini ya, order aja ya. Nah, edit, kita klik yang ini, edit template. Kita klik edit template. Nah, ini sudah tinggal cari ambil template-nya mau ngapain. Nanti tinggal bisa disesuaikan sesuai dengan karakter. Misalnya pakai template yang ini ya. Ya. Nah, kita tunggu apakah bisa masuk. Semoga bisa. Jadi yang penting apa ya? Yang penting adalah ada jaringan internet, semua lancar. Kalau itu buat video juga sama. Video ya dia. Kenapa? Outputnya jadi video ya? Enggak. Ini website. Oh, ini website. Jadi apa ya? Nanti Bapak Ibu guru sekalian nanti bisa apa ya bahasanya bisa memiliki website sendiri untuk pembelajaran. Ya, ini ditunggu dulu. Jadi dia masih proses ya. Mungkin agak ya kemarin 1 menit sih. Semoga masih bisa. Jadi belum pernah menggunakan Wix ya sebelumnya? Belum pernah deh. Oke. Nah, ini kita bisa ambil ini. Nah, misalnya kita mau edit ini jadi tulisan yang lain selain Misalnya apa misalnya? Sukses ini. Misalnya tentang matematika misalnya. Iya. Jadi tinggal diatur-atur aja ini. Nah, bisa nggak ya diatur-atur? Fontnya berapa? Misalnya fontnya, seginilah. Nah, ini nanti bisa dikasih ganti kata-kata apa gitu. Mari belajar. Nah, ini apa ya? Kita bisa menggunakan konstruk seperti ini, Bapak Ibu guru sekalian ya. Mungkin yang mengikuti YouTube-nya ya. Tapi pernah juga kasus, Mas, saya ini kesulitan Mas, laptop saya speknya rendah Mas, tapi saya pengen yang seperti ini. Itu gimana Mas caranya? Gampang, semua itu gampang. Gimana? Kita klik Google Site.
Google Sites ya, bukan Google Stress. Keliru dikit, maaf. Maaf. Kita klik Google Sites gitu ya. Nah, saya sudah membuat beberapa ya. Kita klik aja yang new baru ya. Nah, ini kita masuk ke Google Sites. Ini gratis, Bapak Ibu Guru sekalian. Semua kita bisa kembangkan untuk pembelajaran. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk sulit apa enggak. Kalau selama ada jaringan itu semua oke lah. Nah, ini misalnya tentang apa misalnya? Tentang media pembelajaran misalnya. Pembelajaran. Oke. Misalnya kita bisa mengubah gambar di sini. Kita klik aja pilih pilih gambar. Nah, kita bisa ambil template-template yang mau dia pakai. Nah, misalnya pakai yang ini aja misalnya. Ini misalnya. Oke, kita pilih. Selesai. Habis itu kita masukkan nama situsnya. Nah, kita misalnya ini masukkan namanya misalnya nama saya ya, Zahid gitu. Oke. Kita bisa tambahkan logo juga bisa. Nah, misalnya kita ambil logo atau misalnya kalau misalnya nggak tahu logonya apa, kita bisa coba apakah ada template-nya. Nah, coba kita lihat. Nah, coba misalnya ambil logo ini punya saya sih. Sebentar. Ini aja. Oke. Nah, saya ini. Ya, sudah masuk logonya. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan video misalnya dari YouTube misalnya. Bisa. Klik ini. Nah, kita cari mau YouTube linknya mana. Kita misalnya cari YouTube saya misalnya. Atau YouTube Mbak Nafis, wis. Biar sekalian nih, biar teman-teman tahu nih YouTube-nya Dek Zahid. Oh gitu? Iya. Oh guys. Saya kadang masih nimbrung juga, kadang lihat-lihat YouTube-nya jenengan, Mbak. Nah, misalnya saya ambil yang ini aja ya. Ini video pembelajaran saya dulu ini. Misalnya ini ya. Kita klik linknya, kita copy paste, lalu kita masukkan ke YouTube sini. Oke, kita search. Oke, kita pilih. Nah, dia sudah masuk. Kita bisa atur kebesarannya. Nah, kita bisa mau memasukkan Google Form juga bisa. Jadi gampang teman-teman. Google Form tinggal cari aja di sini. Ya, ini ada tombol, ada teks, kemudian peta kalau mau gambar untuk lokasi ya, dokumen, slide untuk presentasi, spreadsheet untuk Excel, formulir, diagram. Wah, ini semua bisa. Jadi kuncinya sebenarnya bukan masalah sulit atau tidak, tetapi mau apa tidak. Kunci pembelajaran sukses itu ada dua menurut saya, yaitu guru yang kreatif yang pertama, yang kedua adalah keterlibatan teknologi pendidikan. Ya, minimal guru yang kreatif saja itu sudah 50% sudah memenuhi. Begitu ya. Oke. Jadi sekiranya belajar itu bisa kapan saja, mengajar itu bisa kapan saja, di mana saja. Jadi semua itu gampang. Kita berusaha dari kalangan kami ya, teknologi pendidikan, kita berusaha bagaimana supaya guru itu tidak memulai dari nol. Kalau memulai dari nol susah nanti. Kalau Mbak Is tahu Canva? Tahu. Saya pengguna Canva. Ya, itu Canva juga bisa digunakan untuk membuat konten sosial media, begitu ya, bisa. Banyak banget. Kebetulan saya pernah dulu menulis tentang media sosial dalam pembelajaran ya. Kita ambil saja salah satu tulisan saya ya. Ya sebenarnya banyak yang mengkaji ini sebenarnya. Cuma ini yang khusus untuk pandemi ya. Nah, media sosial itu sebenarnya bisa sebenarnya teman-teman. Ya Bapak Ibu guru sekalian, untuk digunakan sebagai pembelajaran bisa. Misalnya saya menggunakan YouTube seperti tadi. Yang penting adalah ada aturannya memang dalam untuk membuat video misalnya. Jadi kita bisa sebenarnya kita gunakan bermacam-macam sumber-sumber yang kita bisa kembangkan sebagai media gitu tadi. Nah, ini Instagram misalnya. Saya menggunakan Instagram untuk pembelajaran atau WhatsApp misalnya. Yang penting ini ada aturannya semuanya. Ini saya YouTube.
create interesting content. Jadi membuat konten yang menarik. Dalam kasus ini konten yang boring can be produced in more interesting content. Jadi dalam arti konten yang bisa diproduksi menjadi konten yang menarik. Maksimumnya 3 menit. Nah, ini yang paling penting. Kadang itu ada guru yang buat konten 1 jam. Ini buat video pelajaran apa buat film? Jadi kalau film itu, kalau misalnya membuat semacam film itu harus ada scan-nya dan sebagainya memang. Karena ada aturannya, dalam arti scan-nya itu berubah-berubah terus. Karena kalau bisa tetap, bayangkan kalau bisa tetap 1 jam. Itu. Jadi media sosial itu bahkan bisa Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, kalau kita mau kreatif itu saja. Jadi ini kuncinya hanya soal kreatif sih sebenarnya, bukan masalah sulit apa enggak. Oke, itu ya mungkin ya. Dan itu masih banyak lagi yang lain. Buat video misalnya, saya bisa juga buat video yang sederhana. Tapi kalau kalau sekarang mungkin agak ya, semakin lama nanti ya. Jadi mungkin intinya seperti itu teman-teman. Bapak Ibu guru sekalian. Semua bisa kita pelajari dengan dunia serba mudah. Oke. Mungkin itu ya, mungkin dari saya. Kalau misalnya ya, banyak belajar Mbak juga nih, jadi banyak tahu nih dari Dezahid kayak tadi, ternyata bikin web itu mudah ya ternyata ya. Kalau bikin dulu aplikasi Android juga bisa, gampang bikin aplikasi Android. Nanti aja wis kalau lain kesempatan ya. Cara bikin aplikasi. Oke. Ini deh terkait gini ya. Pembelajaran online pasti kan ada hal-hal yang menjadi perhatian kita gitu. Kalau menurut Dezahid nih, hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan agar pembelajaran online tadi itu bisa berlangsung secara efektif? Oke, terima kasih. Saya kebetulan dulu pernah mengikuti salah satu seminar ya. Ini poin yang sangat ya kita bisa anggap penting gitu ya. Seminar dari guru besar Universitas Negeri Malang, guru besar teknologi pendidikan, dan beliau adalah bisa dikatakan sebagai gurunya se-UM ya, Profesor Inyoman Subedana Degeng. Itu beliau pernah menyatakan begini, kelak perlahan tapi pasti tatap muka ini akan hilang. Itu kata beliau. Nah, tatap muka ini akan hilang. Jadi tantangannya bagaimana kita bisa mengkonstruksi berbagai macam pembelajaran yang kita gunakan untuk pembelajaran daring. Nah, beliau menyatakan begini juga, teori-teori, konsep-konsep, prosedur-prosedur, model-model pembelajaran yang diterapkan dengan format tatap muka itu sudah sangat sahih dan semua sudah ada teorinya, ya kan? Jadi sejak tahun 1400, 1930, 1900, mungkin jenengan tahu teorinya Leo Mizowski, itu semua dikembangkan dengan format tatap muka. Sedangkan untuk format pembelajaran daring, ya itu masih pengujian. Jadi masih ada pakar-pakar pendidikan ini masih berbeda pendapat terkait dengan efektivitas, bagaimana mengefektivitas pembelajaran daring. Tetapi ini sebenarnya pembelajaran daring ini bisa menjadi potensi menurut saya ya pribadi ya. Kenapa? Karena bayangkan saya bisa ketemu Mbak Iis yang ada di Bali sekarang ya, tanpa harus saya mempersiapkan kapal feri dan sebagainya ya, atau mungkin saya harus mempersiapkan transportasi kendaraan, terus kemudian makan minum penginapan, waduh itu berat sekali kalau. Tapi begitu ada daring, aku cukup mempersiapkan laptop, mempersiapkan HP, sudah ketemu Mbak Iis sekarang. Seminar berubah menjadi webinar. Ya, bayangkan jenengan dulu kalau mau kuliah ikut seminar saja ke Amerika atau ke Thailand gitu ya, katakanlah ke luar negeri gitu. Perlu paspor kan, visa kan, perlu apa lagi? Macam-macam. Menginap dan sebagainya. Penginapan dan sebagainya. Tapi sekarang cukup di rumah, sudah ke luar negeri. Jadi pembelajaran daring ini benar-benar menurut saya ini potensi bisa kita kembangkan dalam arti untuk efektivitas. Pembelajaran daring ini memang masih pengujian. Tetapi kami dari kalangan teknologi pembelajaran sudah berusaha bagaimana supaya pembelajaran daring ini bisa efektif. Karena memang fungsi kami adalah teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan ya. Jadi bagaimana guru-guru ini bisa terfasilitasi.
Ini. Jadi apa ya? Kalau bicara efektivitas masih ada teori-teori yang masih, tapi sudah berusaha kita kembangkan. Kami kembangkan banyak sudah yang mulai mungkin jenengan bisa baca ruang belajar. Jadi ada 4 ruang belajar. Namanya ruang belajar tatap muka, tatap maya, satunya ini self regulate atau mandiri, sama satunya kolaboratif, asinkron. Nah, 4 ruang belajar ini menurut Uwais Anis Hairoman, dosen teknologi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta ya. Nah, itu juga ada salah satu teori yang bisa kita jadi acuan untuk kita baca ya untuk pembelajaran daring begitu. Jadi apa ya? Untuk efektivitas kita bisa apa ya? Bisa mencoba-coba dulu aja. Begitu. Kalau terkait ini deh, hal-hal yang harus kita perhatikan nih sebagai Mbak kan sebagai guru kan juga Mbak juga membuat media pembelajaran. Nah, mungkin apa sih hal yang harus Mbak perhatikan nih ketika Mbak membuat media pembelajaran itu? Mungkinkah seperti font atau tampilan atau apa itu deh. Mungkin bisa di-sharing nih ke kita. Sampai pernah membaca bukunya, membaca jurnalnya Richard Mayer nggak? Belum ya? Apa tuh? Multimedia. Oh, multimedia belum pernah. Oke. Multimedia itu ada berapa prinsip? 10 prinsip untuk apa ya, memberikan ketertarikan ya. Jadi ada prinsip sinyalisasi, redundansi, modalitas dan sebagainya gitu ya. Banyak prinsipnya. Jadi itu semua bisa kita, dalam arti kita bisa pelajari gitu. Contoh saja seperti ini aja, yang paling sederhana. Untuk video pembelajaran bisa coba baca dalam arti Arif Sadiman gitu ya. Tapi untuk sederhananya minimal ada tampilan muka, lalu ada tulisan yang ada nanti misalnya tulisannya berupa kalimat yang panjang, nanti bisa dikasih sinyal-sinyal dalam arti poin-poin penting dari tulisan itu berupa bold atau perubahan warna dan sebagainya. Dan itu apa ya? Itu hanya sekedar hal yang sederhana untuk membuat siswa dalam arti ini paham gitu. Sama tadi juga ada buat video maksimal 3 menit. Nah, kenapa kok maksimal 3 menit? Karena kalau buat video 1 jam itu bukan buat video, namanya buat film itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi intinya apa ya bahasanya apa yang harus diperhatikan ini terkait daripada apa ya, kalau saya menjabarkan semua di sini nanti nggak cukup waktunya. Tapi yang jelas apa yang minimal yang seperti itu tadi, minimal kayak misalnya kalau tampilan berarti tulisan ada boldnya begitu ya, ada dan juga perhatikan juga preferensi jarak pandang pembelajar atau orang yang belajar atau siswa gitu ya. Kadang kan ada mata orang yang minus atau enggak gitu kan, jika kita perlu perhatikan juga ya. Jadi kadang kalau ada tulisan kekecilan itu juga kan kasihan mereka yang minus. Begitu. Oke. Itu ya. Itu sih kalau misalnya. Beberapa poin yang diperhatikan ketika kita akan membuat media pembelajaran. Ini deh, terakhir deh Zahid. Zahid ada nggak nih pesan atau motivasi nih sebagai kami yang sebagai penggerak pembelajaran? Saya gitu ya. Mungkin Zahid ada motivasi nggak nih? Oke, saya bingung. Kalau saya dibilang motivasi sih, waduh susah sekali. Saya ini bukan orang luar biasa seperti Mbak Iis di depan saya ini ya. Yang mau apres ya, yang mau apres. Saya kan biasa aja. Oh, jangan deh sebut motivasi, pesan gitu. Oke. Kalau berpesan juga susah juga sih, karena saya masih muda. Tapi intinya saya akan coba ya. Banyak pengalamannya. Ya begini aja, semangat ya untuk para guru. Dalam arti kita bicara untuk pembelajaran daring ini sebenarnya bukan bicara tentang masalah atau tidak, tapi tantangannya bagaimana supaya kita adalah bisa maksimal dalam pembelajaran. Kita bukan bicara tentang sulit atau tidak, tapi bicara mau apa tidak. Saya pernah melihat salah satu video dari saya dikirimkan video dari teman saya ya. Itu ada guru TK yang dia itu sampai ke kebun binatang bawa laptop keliling-keliling gitu. Terus memperkenalkan ini ada hewan ini penguin, ada hewan gajah.
Nah, jadi seperti itu. Jadi perkaranya hanya mau apa tidak. Dan itu akhirnya anak-anak excited di situ ya. Jadi anak-anak bisa mencerna mudah-mudahan seolah-olah dia sedang jalan-jalan. Pembelajaran daring ini potensial sebenarnya. Cuma kadang-kadang sifat kita yang pragmatis hanya mengedepankan pembelajaran teknologi digital yang hanya bersifat entertain. Jadi ya lihatnya cuma negatif, tapi sebenarnya banyak sisi positif yang kita bisa, seperti saya bisa ketemu Mbak Isa sekarang ini tanpa Mungkin harus hanya ketemu ya. perlu terbiasa gitu kali ya dia dengan pembelajaran yang Iya, sekarang ini. yang kita hanya perlu pembiasaan sebenarnya, hanya biasakan saja dalam arti ya sudah ini pembelajaran daring kita coba-coba semakin saya berharap nanti setelah tatap muka mungkin akan dijalankan Juni nanti ya. Itu mungkin teman-teman dari guru atau siswa gitu mungkin bisa lebih dalam arti bisa lebih terbuka ya, open, bisa lebih pembelajaran bisa lebih terbuka. Tidak lagi hanya terfokus belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tapi belajar itu bisa kemana saja. Semua apapun yang kita lakukan kita bisa lakukan dengan belajar. Kita bisa belajar dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Itulah prinsip pembelajaran teknologi pendidikan sebenarnya. Jadi bagaimana pembelajaran daring ini diciptakan untuk itu. Bagaimana orang itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Yang penting punya jaringan internet dan sebagainya itu sudah bebas. Udah enak. Udah. Seperti yang saya lakukan tadi ya. Oke, itu sih pesan saya. Jadi ya, kita bisa belajar kemana saja, bahkan bisa sampai belajar ke luar negeri nih dengan begitu mudahnya. Jadi guru-guru ini bagi saya adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Jadi kalau tidak ada guru maka saya hari ini nggak lahir gitu aja. Ya lahir secara fisik aja tapi nggak ada ya. Jadi begitu ya. Oke. Itu sih pesan saya. Zahid, ya Allah banyak banget ya hari ini Mbak juga dapat pembelajaran banyak banget dari Zahid mengenai website tadi, hal-hal yang sebelumnya Mbak tuh nggak tahu. Mbak merasa beruntung banget nih bisa menghadirkan Dek Zahid di sore hari ini. Mbak mengucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktunya di tengah kesibukan Dek Zahid yang begitu padat. Dek Zahid mau nih meluangkan waktu untuk sharing-sharing di YouTube, Mbak. Mbak ucapkan terima kasih banyak ya, semoga dan insya Allah apapun yang Zahid sharing di sini, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Wah ya, terima kasih juga atas kesempatannya ya. Semoga bermanfaat ya kita sharingkan ini ya. Terutama bagi Mbak nih yang sebagai guru, mungkin teman-teman yang juga punya profesi yang sama kayak Mbak. Oke, bismillah. Semangat. Saya mohon doa semoga selesai skripsi saya, itu aja deh. Kita doain ya, kita doa sama-sama semoga skripsinya Dek Zahid bisa cepat selesai nih. Amin. Rencananya gimana? Lanjut S2 atau jadi guru mengembangkan ilmunya? Kalau guru saya teknolog pendidikan nggak jadi guru sebenarnya. Oh jadi iya. Gurunya guru. Jadi guru ya. Kalau istilah ya, tapi kalau ya fasilitator ya. Fasilitator, benar. Jadi kalau bicara lanjut sih nggak tahu ya, nanti biar waktu yang menjawab itu aja ya. Mungkin next kita bisa sharing-sharing lagi ya, Dek. Mbak tertarik pengen bahas itu cara buat aplikasi. Oke, siap, bisa aplikasi atau model pelajaran atau apa, ya, monggo. Stay tune aja di YouTube aku. Oke. Ya sudah. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke, assalamualaikum ya, Mbak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, seperti itu ya pembahasan kita kali ini mengenai media pembelajaran. Sudah banyak banget ilmu praktikal yang diberikan oleh Dek Zahid mengenai media pembelajaran. Silakan kalian bisa coba semuanya di rumah, kalian praktekkan agar ilmu ini tidak berhenti di sini saja. Dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran daringnya. Sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.